Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rahmat Maulana dengan NIM 11920200042 dari kelas PAI 5A. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam. Sebelum saya menjelaskan kepada materi inti, saya akan menjelaskan dulu mengenai perkembangan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Nah, bahwa setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta, yaitu dengan bantuan material kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan, dan juga dengan dikeluarkannya SKB 2 Menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran, yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 SR atau sekolah rakyat. Pembinaan pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama, sedangkan pendidikan agama Islam untuk sekolah umum diatur secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan ini diusulkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau BKNP. Perlu diketahui bahwa kondisi keamanan bangsa Indonesia pada waktu itu belum tenang, sehingga SKB 2 Menteri ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai kebijakan pemerintahan Orde Lama di bidang pendidikan Islam. Nah, penyelenggaraan pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum dan perguruan agama atau pesantren dan madrasah dimulai sejak dibentuknya Departemen Agama berdasarkan PP nomor 1 tanggal 3 Januari 1948 atas dasar pertimbangan usulan BPKN IP 22 Desember 1945 agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusahakan pembaruan pendidikan dan pengajaran baru meliputi 10 persoalan termasuk di dalamnya masalah pengajaran agama, kemudian madrasah dan pondok pesantren. Nah, selanjutnya, sekitar tahun 1950, kedaulatan Indonesia mulai pulih. Maka, rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dan Mr. Hadi. Hasil dari panitia bersama ini diantaranya yang pertama, bahwa pendidikan agama yang diberikan mulai kelas 4 SR atau sekolah rakyat atau sekarang itu setara dengan SD. Yang kedua, daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat seperti Sumatera, kemudian Kalimantan, dan lain-lain, maka pendidikan agama diberikan mulai kelas 1 SR dengan catatan bahwa pengetahuan umum yang tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas 4 SR. Yang ketiga, di sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas, baik umum maupun kejurusan, diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam per minggu. Yang keempat, pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas itu. Dan tentunya mendapat izin dari orang tua atau wali. Yang kelima, pengangkatan guru agama, kemudian biaya pendidikan dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama. Selanjutnya, kita masuk ke kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pendidikan Islam. Ketika memasuki era Orde Baru tahun 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan nomor 27 bab 1 pasal 1 mengatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan negeri atau universitas negeri.
Nah, bahkan lebih rinci lagi dijelaskan pada keputusan pemerintah nomor 8 tahun 1975 bahwa pendidikan agama di sekolah dasar sampai sekolah menengah merupakan salah satu bidang studi. Nah, bidang studi pendidikan agama diajarkan dalam tiap minggu itu 2 jam untuk kelas 1, 2, 3 SD. Nah, kemudian meningkat jadi 3 jam untuk kelas 4, 5, dan 6 SD. Serta 2 jam untuk SMP dan SMA. Bahkan menjadi penentu kenaikan kelas jika nilai PAI tidak mencapai sekurang-kurangnya 6. Nah, berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat kedudukan pendidikan Islam, pendidikan agama. Hal ini dapat dilihat setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 9 pasal 39 ayat 1 ditegaskan bahwa isi kurikulum tiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Dan dengan demikian, kita dapat melihat bahwa pendidikan agama menjadi komponen wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan betapa penting dan strategisnya pendidikan agama di Indonesia. Nah, yang ketiga, kita memasuki kebijakan pendidikan Islam pada era reformasi. Nah, masa reformasi ini mulai tahun 1998 hingga kini. Nah, pada masa ini, pada rentan waktu ini, kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah antara lain, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah otonomi daerah, yakni isinya adalah kebijakan tersebut mengisyaratkan kemungkinan perluasan wilayah termasuk pengelolaan dan pengembangan pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Nah, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Dan yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang terdiri dari 8 bab dan 84 pasal, memuat berbagai kebijakan menyangkut kedudukan, fungsi, tujuan, kualifikasi, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, penghargaan, perlindungan, sanksi, cuti, dan lain-lain bagi guru dan dosen. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat 8 macam standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi manajerial dan proses pendidikan Islam. Peraturan pemerintahan tersebut secara eksplisit bagaimana seharusnya pendidikan agama dan keagamaan dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang nomor 6 ada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompetensi lulusan pendidikan agama dan bahasa Arab. Nah, terlepas dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dari setiap eranya, bahwa hal tersebut tidak semata-mata dikeluarkan atau ditetapkan kebijakannya oleh pemerintah sesuka hati, bukan? Pasti ada sebab dan faktor yang mempengaruhi pengeluaran kebijakan tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam yang pertama ada faktor agama, yaitu kegiatan pendidikan ditentukan oleh visi, misi, dan sifat yang melatar belakanginya. Ajaran Islam memiliki visi membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Sedangkan misi ajaran Islam yang memuliakan manusia menjadi misi pendidikan Islam, terwujudnya manusia yang sehat jasmani, rohani, dan akal pikiran, serta memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan akhlak yang mulia, keterampilan hidup life skill yang memungkinkan ia dapat memanfaatkan berbagai peluang yang diberikan Allah. Dan dengan demikian,
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pendidikan Islam disesuaikan dengan pedoman-pedoman yang diajarkan dalam agama Islam. Yang kedua ada faktor ideologi negara, ya, antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan satu sama lain, malah harus disinambungkan, gitu, disatukan. Nah, hal ini dapat ditelusuri dari dua segi. Yang pertama, dari konsep penyusun sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri, dan yang kedua dari hakikat pendidikan Islam dalam kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Nah, yang ketiga ada faktor perkembangan masyarakat, bahwa perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya dipastikan menuju kepada masyarakat informasi atau informatical society, sebagai lanjutan dari masyarakat modern. Nah, apabila masyarakat modern memiliki ciri rasional, berorientasi ke depan, terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri, dan inovatif, maka masyarakat informasi dengan ciri-ciri tersebut belum cukup. Selain ciri yang demikian, masih perlu ditambah yaitu menguasai dan mendayagunakan arus informasi yang ada. Kemudian mampu bersaing, mengubah tantangan menjadi peluang, dan menguasai berbagai strategi dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Nah, kemajuan dalam bidang informasi berdampak pada kejiwaan dan kepribadian masyarakat. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah disesuaikan lagi dengan faktor pengembangan masyarakat yang terjadi saat ini. Nah, yang terakhir adalah kemajuan dari iptek. Nah, dalam tiga, bahwa masyarakat dan negara terpengaruh dengan kehadiran iptek ini. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana eksistensi pendidikan Islam menghadapi arus perkembangan iptek yang sangat pesat. Bahwa pendidikan Islam, terutama lembaganya, dituntut untuk menguasai iptek, kemudian dituntut untuk menyesuaikan pendidikannya dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Supaya apa? Supaya tidak tertinggal zaman, supaya keefektifan proses pembelajaran dan pendidikan itu lebih meningkat. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.